Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, salam sejahtera. Halo sahabat Desta, kembali lagi kita pada acara Brownies, obrolan manis, podcast SMK Negeri 4 Bangli. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Bahkan di tengah kesibukannya dalam mempersiapkan acara SMK Fest dan SMK Expo, beliau bisa berkenan untuk hadir di acara podcast kita kali ini. Kira-kira siapakah beliau? Beliau adalah Kepala Bidang Pembinaan SMK, yakni Bapak I Gusti Ngurah Krisna Adijaya. Mari kita sambut kedatangan beliau. Sebelumnya selamat siang Bapak. Om Swastiastu. Om Swastiastu Adik. Selamat siang. Sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak karena telah hadir di acara podcast kali ini. Sama-sama. Sebelumnya tadi Bapak sudah sempat nih Pak berkunjung di beberapa stand SMK Republik. Bagaimana nih Pak tanggapannya terhadap antusias para siswa-siswi dari berbagai SMK di Kabupaten Bangli, Kelungkung, dan Karangasem? Baik Adik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam SMK Fest Region Bangli, Kelungkung, dan Karangasem ini. Menyusul juga region yang lain di beberapa kabupaten kota. Ternyata energinya luar biasa hari ini, sangat terdengar. Kemudian khusus yang Bangli, setelah saya berkeliling melihat, mengetahui bahwa ternyata omset penjualan dalam stand-stand kali ini sangat tinggi, bakal ada yang sold out, harus restock lagi. Dan inilah cerminan ternyata SMK Fest ini bisa menggerakkan roda ekonomi juga. Dan nanti akan kita ukur. Jadi kita secara akuntabel, secara kuantitatif akan mengukur setiap SMK region berapa omsetnya, berapa ekonomi yang berputar di sana, termasuk berapa RAB-nya. Dan semua hal kita akan lihat pergerakan ekonomi dari SMK Fest versi region ini. Dan khusus di Bangli, saya melihat antusiasmenya sangat tinggi. Ada anak-anak SMP, kemudian anak-anak SMK juga, dan beberapa undangan. Kemudian juri, saya sempat berbicara dengan juri. Ternyata semuanya menyambut ini dengan sangat antusias. Karena selain ini menjadi sebuah ajang untuk berekspresi kepada adik-adik ini, bukan hanya sekedar lomba-lomba, tapi kebebasan berekspresi, kebebasan memperlihatkan kebolehan, itu ruang-ruang itu yang kita buka dengan ajang SMK Fest. Keren sih. Nantinya setelah SMK Fest itu tuh kan dapat juara nih Pak. Itu nantinya para juara tersebut akan kedepannya akan bagaimana? Khusus untuk ajang talenta dan ajang kompetensi, ternyata animo peserta luar biasa. Banyak banget yang berani akhirnya tampil untuk ikut lomba. Yang mungkin selama tahun-tahun sebelumnya atau 20 tahun terakhir nggak berani, sekedar tampilnya nggak berani karena kesempatan itu nggak ada. Tapi tahun ini, hari ini kita buka selebar-lebarnya kesempatan itu, dan saya sampai terharu karena ternyata sekolah-sekolah yang berada bukan lagi suburban, tapi yang rural, yang di bawah kaki gunung, di ujung gunung, di dekat lautan, nggak peduli, semuanya berani tampil, berani berlomba, dan mempunyai kesempatan yang sama. Jadi ada asas keadilan di sini bahwa siapapun berhak ikut tampil dan berlomba. Dan sebelumnya kesempatannya sangat mahal harganya. Jadi setelah ini mereka yang juara di tingkat region berhak tampil tingkat provinsi. Dan yang menang tingkat provinsi akan kita support untuk terus tampil ke nasional. Bahkan kalau ada tingkat internasional kita akan dorong ke internasional. Dan sekali lagi nggak sampai di sana saja tujuan dari ini. Tidak hanya sekedar berlomba, tapi lebih kepada pemberdayaan kreativitas siswa-siswi SMK. Kakak ingin siswa-siswi SMK dengan adanya SMK Fest ini mulai mengalihkan perhatiannya yang selama ini mungkin hanya di gadget, selama ini hanya sampai di ruang-ruang praktek saja,
Sekarang tampil di hadapan teman-temannya, tampil di hadapan masyarakat umum, tampil sebenar-benarnya, dan itu bagi saya harga yang sangat tidak bisa diukur ya. Jadi kesempatan itu kita sangat bersyukur bisa melaksanakan SMKPS ini. Jadi memberikan kesempatan untuk para siswa-siswi untuk menunjukkan bakat-bakat mereka. Tidak hanya siswa-siswi, guru pun kami harapkan tampil juga melalui beberapa eksibisi, lomba-lomba atau fun gathering, lucu-lucuan, panggung hiburan, panggung berpidato, apa saja. Yang penting bentuknya aktivitas. Dari semuanya kan kita kan udah bisa ngelihat udah ada beberapa orang yang sudah mulai berani tampil menunjukkan bakatnya. Pastinya tentu ada beberapa yang masih malu-malu. Gimana sih Pak caranya untuk percaya diri gitu, kembali percaya diri kan setelah mungkin banyak kehalang keterbatasannya. Gimana caranya kayak aku semangat, aku bisa loh, aku mau menunjukkan bakatku kepada semua orang. Itu gimana sih Pak? Iya, dengan ajang SMKPS ini secara otomatis kita lihat nanti tahun depan lagi pasti lebih banyak lagi yang tampil, karena ini kan momentum pertama kali. Mungkin masih ragu-ragu atau masih belum pede dengan kemampuannya, tapi jika ini rutin dilaksanakan tingkat region, tingkat provinsi, semangat adik-adik untuk tampil itu lebih banyak lagi. Karena ternyata nggak cuma lomba kok, tampil juggling aja di hadapan teman-teman yang lain kan keren banget ya. Tampil menari di hadapan teman-teman lain, tampil parade di hadapan teman-teman lain, sesama siswa-siswi tebar pesona, itu kan memang itu masa-masanya adik semua. Jadi harus mau nggak mau pasti yang malu-malu pun akan mau tampil nanti. Kita perlu waktu untuk ini, kita perlu waktu untuk mengenalkan sistem ini. Setelah ini mapan sistemnya, saya rasa nggak ada lagi deh ada adik kita yang malu-malu tampil, karena ini pestanya anak SMK, ini pestanya guru-guru SMK, ini pestanya masyarakat. Biar masyarakat tahu SMK kita ini bukan SMK yang abal-abal. Pasti turut memotivasi, dan kegiatan ini pasti nantinya di tahun-tahun ke depan akan terus dinantikan nih Pak. Jadi kita create sistem ini, siapapun pejabatnya, siapapun kabin SMK-nya suatu saat, siapapun kepala sekolahnya, siapapun masa berganti masa, pemimpin ganti pemimpin, kayaknya rugi deh kalau laksanakan ini. Jadi kita buat sistem yang kalau mereka nggak ikut SMKPS ini rugi, siswa nggak ikut SMKPS rugi, sekolah yang nggak ikut SMKPS rugi, pengusaha yang ikut SMKPS rugi. Jadi dengan sistem itu semua orang akan merasa rugi jika event ini nggak terlaksana, dan saya yakin dengan sistem ini malah tahun-tahun ke depan akan semakin besar, semakin meluas lagi marketnya. Dari semuanya yang berjalan, gimana sih Pak harapan Bapak untuk kedepannya? Apakah akan menambah anggota lagi dari region-region lain atau gimana Pak? Saya melihat kemungkinannya luas sekali. Jangan-jangan tahun depan dari luar Bali pun mau ikut dalam SMKPS ini. Pengusaha nasional pun mungkin akan melihat ini sebagai peluang. Kenapa kita punya ide seperti ini? Alasan utamanya sebenarnya dari kakak pribadi itu ingin mempersiapkan SDM SMK kita menyongsong tahun 2030 nanti. Tahun 2030 nanti itu Indonesia berkesempatan menjadi negara maju. Tapi syarat utamanya adalah anak-anak SMK kita berkarakter, anak-anak SMK kita ini punya kompetensi, anak-anak SMK ini punya skill yang bisa dijual ke dunia kerja nanti. Waktunya pendek sekali, 6 tahun dari sekarang. Tapi kalau saat itu tiba dan siswa kita ini nggak siap dengan hal-hal tadi, skill, kompetensi, karakter, jangan berharap deh Indonesia bisa jadi negara maju. Kakak dari kelas 1 SD umur 6 tahun sampai sekarang usia hampir 38 tahun, di buku-buku literasi itu selalu menyebutkan Indonesia ini sebagai negara berkembang, negara dunia ketiga. Sebenarnya kita ini diolok-olok oleh dunia, negara yang diisi oleh orang-orang KW2. Kapan kita menjadi negara maju? Kesempatannya 2030 nanti saat bonus demografi itu ada di Indonesia.
Bonus demografi apa? Silakan baca-baca lagi. Jadi baru cuma di Bali aja ya Pak untuk mengadakan SMK SMK Fest dan Fest. Expo ini. Iya. Saya pikir ini yang pertama di Indonesia. Saya pikir ini yang pertama di Bali, Indonesia. Jadi mungkin event seperti ini sangat berani kita laksanakan karena kita tidak menggunakan APBD, kita nggak menggunakan anggaran pemerintah, kita murni mengelola dari kemampuan kita dan kedekatan kita dengan dunia usaha dan industri serta dunia kerja serta orang Bali yang peduli dengan vokasi. Jadi sebenarnya bukan masalah kita lahir sebagai orang miskin, tapi bagaimana mindset kita bisa lepas dari kemiskinan itu. Jadi kakak pribadi, sekalipun anggaran pemerintah ini minim untuk hal seperti ini, bukan alasan kita untuk tidak bisa maju. Jadi kata orang bijak, kita boleh lahir dalam keadaan miskin, tapi kita nggak boleh mati dalam keadaan miskin. Entah itu miskin ide, miskin teman, miskin apa. Kalau kita mati dalam keadaan miskin, itu dosa dan itu salah kita. Itu sih. Kata-kata motivasi ya. Jadi kaya itu nggak cuma soal harta ya. Ya. Kesehatan tuh kaya, teman yang banyak, relasi, bermanfaat untuk banyak orang itu juga kekayaannya nggak bisa diukur. Jadi definisi miskin kaya itu bisa diperluas. Tapi kalau manusia yang lahir dalam keadaan miskin, itu salah kita sendiri. Kan dari tadi Bapak menjelaskan SMK Fest ini bisa bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha luar. Itu bagaimana sih Pak kemungkinan besarnya untuk terlaksana seperti itu? Jadi ceritanya dunia usaha di sini perlu banget anak SMK untuk keberlangsungan usaha mereka. Kita ini punya sumber dayanya, kita ini punya talentanya. Bagi seorang pengusaha untuk mendapatkan karyawan yang kapabel itu sulitnya bukan main. Tapi ketika mereka sekarang sudah kita dekatkan langsung ke SMK dengan SMK Fest ini investment mereka, kalau mereka jeli, ini investment mereka untuk tahun-tahun berikutnya. Kita contohkan, misalnya saya sebut branding ya, Toyota, Suzuki, Honda, mereka itu membranding dirinya itu puluhan tahun. Ketika Honda atau perusahaan otomotif itu sekarang lebih dekat dengan siswa kita, keberlangsungan usaha mereka puluhan tahun kemudian udah dapat. Ini loh, anak ini yang mau saya jadikan karyawan di tempat saya. Ini loh, saya nggak masalah investment di awal karena saya perusahaan bonafit. Miliaran pun saya nggak takut karena akan dapat miliaran lagi di tahun-tahun berikutnya. Mereka berinvestasi di pendidikan. Dan hanya bagi orang-orang yang jeli, yang paham akan SMK Fest ini betapa sangat potensialnya SMK Fest ini untuk perusahaan mereka. Jadi namanya juga investasi pendidikan itu nggak serta-merta bisa langsung cuan atau nggak bisa serta-merta langsung dirasakan ininya. Tapi yang paling dekat bahwa yang dapat kita tangkap adalah hampir semua entitas bisnis maupun masyarakat itu sebenarnya peduli dengan pendidikan. Cuma mereka perlu trust, mereka perlu orang yang dipercaya untuk ini. Dan kakak sebagai kabit SMK di Provinsi Bali ingin menjadi orang itu, ingin menjadi fasilitator itu, ingin menjadi penyambung antara Budi dan SMK kita. Jadi percayakan pada kami, percayakan pada saya, semua bentuk investasi akan menguntungkan semua pihak. Ada lagi? Bentar Pak. Oke, ya masih ya. Terlalu tinggi ya. Kan dari banyaknya kegiatan tentunya ini baru pertama kali ada di Bali maupun di Indonesia. Tentunya banyak nih SMK luar juga ingin ikut dalam SMK Fest ini karena tentunya kan tadi Bapak sudah bilang mendapatkan peluang yang cukup besar untuk mengenal dunia pekerjaan di luar, pengusaha-pengusaha lain. Untuk kedepannya nih Pak, gimana sih semisal, mohon maaf ya Pak, kalau tentunya ada kendala dalam melaksanakan kegiatan ini, gimana sih Pak cara mengatasinya? Tentu kan dalam melaksanakan rapat kan tentunya ada opini gimana sih Pak caranya biar menetralkan semua opini tersebut? Orang yang rumit, orang yang nggak bisa nyari solusi, itu pikirannya ruwet biasanya.
ketika semua masalah itu dia nggak masalah, nggak ada masalah sebenarnya. Nggak punya uang, cari uang. Nggak punya akses, cari akses. Nggak punya modal, cari modal. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya. Hanya di pikiran kita aja bilang itu masalah. Jadi ada baiknya adik-adik semua belajar namanya kompleks problem solving. Jadi kompetensi ini penting sekali dimiliki oleh adik kita karena mungkin adik-adik pernah ikut MOS ya dikasih tugas macam-macam ini itu dalam waktu yang sedikit. Itu apalagi ketika jadi siswa dikasih tugas-tugas maha dahsyat kompleks, bapak guru yang resek banget, tugas ini belum. Sebenarnya itu adalah latihan kompleks problem solving. Karena ketika adik-adik tumbuh jadi manusia dewasa, akan ada suatu momen adik mendapatkan badai dalam kehidupan. Misalnya nih, dalam satu waktu masalah finansial, masalah keluarga, masalah kesehatan jadi satu. Dan orang-orang yang bisa lolos dari ini, itu bisa jadi loser misalnya. Orang yang hanya meratapi, menyalahkan orang lain. Tapi orang-orang yang punya kemampuan kompleks problem solving, ini semua nggak masalah. Nggak ada masalah sebenarnya. Hanya di pikiran kita aja masa itu rumit. Padahal itu sebenarnya sangat-sangat sederhana. Jadi hal itu harus dilatih terus menerus. Sehingga bagi saya pribadi, rasa-rasanya nggak ada masalah berarti kok dalam perjalanan SMKPS ini. Yang masalah mindset, pola pikirnya. Bentar ya Pak. Bagus banget, udah bisa nanya sejauh itu tuh udah keren. Tujuan dari SMKPS ini kan mengenalkan bahwa siswa-siswa SMK ini memiliki karakter, udah mulai siap untuk bekerja ke bidang industri. Ada nggak Pak harapan Bapak agar para siswa SMK tuh bisa menaikkan UMKM dengan karyanya sendiri gitu Pak? Misal ada siswa yang dari jurusan boga gitu kan Pak, memiliki sebuah cita-cita yang membuat produk sendiri original terus tuh sampai bisa mengenalkan itu ke dunia internasional, dunia global. Ada nggak Pak harapan seperti itu? Dari 100 orang belum tentu ada satu orang seperti itu. Tapi ketika kita buatkan sistemnya namanya SMK Belut ya, Badan Layanan Usaha Daerah, kita buatkan payung hukumnya, kemudian kita buatkan norma-normanya, lingkungannya, otomatis nanti UMKM yang ada di sekitaran sekolah itu akan merasa bahwa sekolah inilah oase mereka. Misalnya nih, contoh kecil, pegang kerupuk di luar sana. Kalau SMK ini buat kerupuk yang sama dengan itu, tentunya pegang kerupuk itu merasa akan ada saingan. Kalau langsung jualannya ke masyarakat. Tapi ketika SMK ini menjadi penyokong UMKM, Bu, berapa Ibu bisa buat sehari? 1.000. Bagaimana kalau 2.000, 1.000-nya di sini buat, kita akan jadi suppliernya UMKM. Jadi antara UMKM dan siswa sekolah ini berkolaborasi untuk membentuk harga. Karena kalau di sekolah langsung direct ke masyarakat, harganya jatuh. Harganya pasti murah jadinya. Jadi ini nggak baik untuk ekonomi kita. Biarkan UMKM di luar merasa bahwa SMK ini adalah oasisnya. Mereka susah karyawan, di sini mau ngerjain Bu, sekalian latihan jualan. Dan otomatis insting bisnis adik-adiknya pasti akan terlatih dengan hal itu. Kita nggak berbicara 1-2 orang ya, karena dalam 1.000 orang, 1-2 orang akan menjadi sangat sukses. Ada beberapa orang yang memilih untuk hidup biasa-biasa saja, dan ada yang memilih untuk tenggelam dalam keterpurukan. Itu ada orang-orang seperti itu, dan itu nggak bisa kita bantu. Kalau dia tahu datanya, tahun lalu itu ada 4,1% lulusan SMK di Bali ini nggak dapat kerjaan. Dengan berbagai macam alasan. 4,1% ini setara dengan 3.600 siswa SMK kita. Dan bagi saya ini PR besar karena Bali ini marketnya luas. Bali ini surga lapangan kerja. Kok bisa sih 3.600 siswa ini nggak dapat kerja? Untuk itulah kita buatkan sarana-sarana seperti ini. Kita latih mereka dari awal. Mungkin ada yang dengar kita kerjasama dengan Toplocker namanya, toplocker.com, untuk mengenalkan bahwa di luar sana itu banyak sekali loh jenis lapangan kerjaan, nggak cuma pariwisata, nggak cuma kapal pesiar dan lain sebagainya. Bahkan kalau ada yang tahu, 2 tahun terakhir di Bali ini yang dibutuhkan paling banyak adalah barista. Tapi berapa bulan kemarin yang dibutuhkan di Bali ini live streamer TikTok Shop.
streamer YouTube itu yang dibutuhkan di Bali. Tapi pikiran adik-adik selama ini kan tahunya kapal pesiar, old money, hanya yang macam-macam gitu aja. New money itu ya kayak gini. Ini geraknya cepat banget. Apalagi kalau ada belajar literasi keuangan, finansial, sudah ada namanya investment retail kayak saham retail, kemudian deposito, hal seperti itu. Ada banyak kesempatan sebenarnya. Tapi selama ini terkungkung hanya di pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya masih kayak di tempurung. Ini yang kita bongkar-bongkar, ini kita buka semua ke adik-adik biar semua punya pandangan yang luas ke depannya. Jadi ketika ada masalah nanti, ternyata nggak cuma di kapal pesiar aja kok, nggak cuma di hotel aja kok, lewat sini pun bisa. Contohnya, di sini yang pedalangan kan cuma 1-2 siswa ya. Sebenarnya kalau adik-adik sadar dan yakini bahwa kalau pedalangan ini musnah di Bali, sektor pariwisata yang lain itu musnah juga. Kita akan mengemis sama orang-orang agar orang-orang dari Thailand mungkin jadi dalang di sini untuk mengamankan budaya Bali. Jadi apa yang kakak fokuskan sebenarnya yang seperti itu di pedalangan akan kita maksimalkan lagi dan membuat mereka percaya bahwa dengan pedalangan ini mereka bisa hidup kok, bahkan mereka bisa jadi seniman hebat kok. Sayang kalau mulai pedalangan hilang, kriya hilang, tari hilang, Bali hilang, musnah. Let's say 50 tahun, 100 tahun ke depan, siapa yang mau nonton Bali kalau nggak ada dalang? Siapa yang mau ke Bali kalau nggak ada kriya? Siapa yang mau nonton Bali kalau nggak ada nari? Ini yang harus kita lestarikan sebenarnya. Jadi dengan cara seperti ini, mudah-mudahan ini mulai bergeser pikiran-pikirannya, mulai terbuka mindset bahwa dengan dalang pun kita bisa dapat cuan banyak kok. Jadi ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Tadi sudah ngobrol-ngobrol banyak dan sudah share banyak sekali ilmu untuk kita. Sangat menginspirasi pastinya. Saya minta hasil podcast ini dipelajari semua oleh adik-adik sini, didengar. Bahkan kalau bisa ke SMK yang lain juga bagus mendengarkan beberapa menit sih podcast di sini. Kemudian bisa membuka cakrawala kita. Dan kenapa sih saya sangat concern dengan hal ini? Karena saya khawatir orang Bali ini musnah. Orang Bali musnah, peradaban Bali musnah. Kalau kita masih tetap tenteng seperti sekarang, nggak merasa bahwa ada satu yang sedang mengganggu kita. Pariwisata Thailand sudah diakui melebihi pariwisata Bali sekarang. Tinggal nunggu waktu orang-orang bergeser ke Thailand. Tinggal nunggu waktu orang-orang bergeser ke Lombok. Tinggal nunggu waktu orang-orang bergeser ke apa namanya di Papua itu ya, saya lupa ininya. Destinasi wisatanya, Danau Toba mungkin segala macam. Iya, Raja Ampat ya. Jadi itu Bali nggak bisa leha-leha aja, harus terus bergerak adik-adiknya. Dengan SMK Fest ini, saya pikir adik-adik mulai melupakan rebahan, mulai melupakan gadget sesaat, dan mempersiapkan untuk fest yang lain. Dan itu penting sih, harus kita laksanakan. Terima kasih. Berarti selain tujuan diadakan SMK Fest ini meningkatkan UMKM bangsa, kita juga bertujuan untuk melestarikan kebudayaan Bali gitu dong Pak ya? SMK Fest ini kalau dimaknai itu luas banget. Ini seperti sebuah mercusuar ya. Mercusuar berbunyi, melihat semuanya, meropong semua orang, kasih penerangan di lautan yang gelap. Dan SMK Fest ini sayang banget kalau ini tidak terlaksana tahun-tahun berikutnya. Saya harap tahun depan misalnya masih di sini, ini penuh semua dengan event-event dan kreativitas siswa, mau jungkir balik, mau main tajok, main kelereng, main apa saja, yang penting bergerak positif. Baca puisi, berorasi, berani tampil di depan itu nggak mudah. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan, hal yang sangat kecil tapi sangat bermakna kita lakukan adalah ketika ada orang bicara di podium di depan, belajarlah mendengarkan. Karena untuk jadi negara maju minimal kita mengadopsi budaya negara maju, yaitu mendengarkan, lebih banyak mendengarkan dan mengurangi bicara yang nggak perlu. Jadi selama ini kalau ada lihat, mungkin ada panggung, orangnya bicara sana sini, padahal itu nggak perlu.
Yang paling bagus adalah dengarkan orang bicara depan, even orang itu keilmuan mungkin lebih rendah daripada kita, usianya lebih rendah daripada kita, atau mereka tidak terlalu berpendidikan, tidak apa-apa. Jangan-jangan ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari orang yang bicara di podium atau bicara di depan. Dan ini penting sekali digerakkan di SMK kita, biar attitude kita, karakter kita itu mulai mengikuti peradaban-peradaban dunia yang sudah maju. Keren lah pokoknya SMK. Terima kasih Bapak, tadi sudah banyak-banyak ngobrol. Jadi, sahabat Brownies, demikian tadi obrolan kita bersama Bapak Kepala Bidang Pembinaan SMK, Bapak Ibu Stinurah Krisna Anjaya. Terima kasih banyak untuk informasinya. Jadi, kami turut mengundang sahabat Brownies dan seluruh masyarakat Bangli, Klungkung, dan Karangasem untuk menyaksikan acara SMK Expo dan SMK Fest yang akan diselenggarakan dari tanggal 29 sampai 31 31 Januari 2024. Akhir kata, kami ucapkan maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kata. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan. Sampai bertemu di acara Brownies selanjutnya.